Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Agustina Istiqomah dalam pelajaran TIK pertemuan yang ke-6 ya. Untuk materi yang ke-6 ini kita akan mempelajari bagaimana cara praktek untuk mengatur layout dan untuk membuat dokumen. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama ya. Untuk mengatur layout dokumen, ya, ini kita gunakan menu Page Layout, ya. Pada grup Page Setup, ada 3 ikon yang nanti akan kita gunakan untuk mengatur layout halaman. Itu margin, orientation, dan size. Oke, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah margin, ya. Apa itu margin? Margin ikonnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengatur batas tepi kertas, ya. Di mana margin itu ada 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama adalah top, ya, yaitu mengatur batas tepi atas, ya. Kemudian ada left, mengatur batas tepi kiri. Lalu yang bottom, mengatur batas tepi bawah. Lalu ada right, yaitu mengatur batas tepi kanan. Kemudian untuk paper size, paper itu adalah halaman. Ya, ikon dari paper size itu seperti ini, silakan nanti kalian pahami. Fungsinya adalah untuk mengatur ukuran kertas, ya. Untuk ukuran kertas pada program Microsoft Word, ya, ada letter yang biasa kita gunakan, ada legal, ada A4, A5, dan seterusnya. Banyak ya. Kemudian untuk orientation, ya. Yang dimaksud dengan orientation di sini, ya, ikonnya seperti ini, orientation. Untuk mengatur posisi kertas, di mana posisi kertasnya itu ada 2, yaitu ada posisi landscape dan portrait. Nah, untuk portrait posisinya ada tegak, dan untuk yang landscape adalah posisinya mendatar seperti ini. Untuk lebih jelasnya dari ketiga pengaturan tersebut akan Bu Guru jelaskan di sini, ya. Nah, untuk margin dulu, margin merupakan untuk mengatur batas tepi sebuah halaman, ya. Batas tepi atas, top, jadi ini nanti ada jarak atasnya. Batas tepi kanan berarti di sini ada jarak berapa senti. Batas tepi bawah, bottom di sini. Kemudian yang dimaksud batas tepi kiri adalah yang sebelah kiri. Nah, untuk pengaturannya, pertama kita klik Page Layout, kita pilih margin. Kita bisa memilih salah satu yang ada di sini. Ini kalau kita menginginkan yang tidak sesuai aturan tertentu, ya. Jika kita menginginkan aturan tertentu, kita bisa menggunakan custom margin, ya. Kita atur di sini. Untuk mengaturnya, kita bisa langsung mengklik panah atas untuk menambah ukurannya, panah bawah untuk menguranginya. Namun, bisa juga kita menggunakan cara yang cepat. Kan Bu Guru tunjukkan di sini ya. Kita punya keyboard, contohnya di sini, untuk mengatur bagian atas top. Contohnya ini saya ingin memberi 3 cm. Lalu ke kanan itu ada bottom, kita 3. Tab lagi bawah yaitu 4 cm, tab lagi yang kanan adalah 3 cm. Nah, ini cukup cepat ya caranya. Sentinya tidak usah ditulis lagi, tidak masalah ya. Oke, nah setelah di oke nanti otomatis batasnya akan berubah sesuai nilai yang kita masukkan tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke orientation. Yang dimaksud orientation tadi adalah untuk mengatur posisi kertas. Nah, kalau seperti ini posisinya adalah mendatar. Kalau posisi portrait itu adalah tegak. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara portrait yang mana dan yang landscape yang mana. Kemudian untuk ukuran kertas, ya, ukuran kertas nanti ini ada letter, ada A4, ya, ada legal lebih panjang lagi ya. Nah, ada F4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ukuran kertas. Mudah bukan, ya? Oke, sekarang kita sudah mempelajari tentang pengaturan halaman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk praktek untuk membuat
dokumen ya. Sebelum kita praktek menggunakan dokumen, kita lebih baik untuk memahami penggunaan keyboardnya dulu ya. Di sini Bu Guru akan berikan contoh-contoh penggunaan keyboard. Yang pertama, caps lock. Nanti kalau caps lock ini ditekan, maka ada lampu indikator akan hidup, maka seluruh tulisan yang kita ketik nanti akan menjadi besar semua. Jika ingin mengecilkan kembali, kita tekan caps lock-nya lagi ya. Kemudian ada tombol shift di sini. Kalau shift kita tekan bersama-sama dengan huruf salah satu dari ini, maka dia akan besar. Namun jika shift-nya dilepas, dia akan mengecil kembali. Kemudian jika shift kita tekan bersama dengan angka 1, maka yang muncul adalah tanda yang atas ya, tanda seru. Kemudian jika shift kita tekan bersama-sama dengan garis miring dan tanda tanya, maka yang keluar adalah yang atas. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan tombol shift ya, jika kita tekan ya tombol shift bersama-sama dengan salah satu huruf yang ada dua macam ini, maka yang muncul adalah yang bagian atas. Nah, itu adalah tombol shift. Jika tidak ditekan, maka yang bawah yang aktif. Oke. Sekarang tombol delete ya, tombol delete. Nih, del letaknya di sini. Fungsinya adalah untuk menghapus tulisan di sebelah kanan. Del. Kemudian ada backspace ya di sini. Fungsinya adalah untuk menghapus tulisan yang berada di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari keyboard. Penggunaan yang lain sebentar biar kalian jelas. Ini ada escape di sini, fungsinya adalah untuk membatalkan perintah ya. Kemudian ada enter di sini, enter ya, fungsinya adalah untuk menurunkan tulisan biar dia ke bawah atau sebagai pengganti dari tombol oke. Lalu ada tombol panah di sini, fungsinya untuk menggerakkan kursor sesuai anak panah ini ya, kalau atas ya atas, kanan-kanan, kiri-kiri dan seterusnya. Kemudian untuk tombol tab letaknya di sini, fungsinya adalah untuk memberi loncatan atau membuat paragraf menjorok ke kanan ya. Lalu ada spacebar yang panjang di sini, fungsinya adalah untuk memberi jarak antar kata. Nah, ini adalah beberapa fungsi tombol. Dan yang tidak kalah penting adalah namanya tombol NL atau numerik ya, tombol numerik ya. Jadi untuk tombol numerik di sini nanti kalian bisa gunakan untuk memunculkan angka. Jadi ini ditekan, nanti di sini hidup, maka angkanya akan bisa digunakan. Tapi jika numerik numbernya ini numeriknya tidak ditekan, maka di sini tidak akan bisa digunakan. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita mulai saja kita praktekkan ya. Silakan dibuka halaman 35 buku Yudhistira ya. Nanti kita akan atur bersama-sama. Kita praktek bersama-sama bersama Bu Guru ya. Silakan siapkan laptopnya ya. Untuk halaman 35 ya. Perintahnya adalah kalian diminta untuk mengatur halamannya, yaitu ukurannya letter, batas bawah kanan dan atas 3, lalu batas kiri 4. Orientasinya adalah potret. Nah, ini sudah kita praktekkan tadi ya. Kita ulang sebentar. Di sini ada custom margin, ini 3, 3, 4, 3. Ini sudah betul ya. Kemudian orientasinya potret dan size-nya adalah letter. Nah, ini untuk yang pertama kita sudah lakukan. Kemudian yang kedua adalah paragraf. Untuk pengaturan paragraf ini diminta ada 3 macam yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah alignment, di mana alignment ini adalah untuk mengatur perataan teks. Letaknya di menu home. Jadi ini semua letaknya di menu home ya. Pada grup paragraf ya, di sini ada alignment, ada 4 macam ikon alignment ya. Yang diminta adalah yang justify. Kita arahkan, nanti di sini akan muncul tulisan. Kalian cari yang tulisannya justify. Nah, justify ya. Kemudian ada line spacing. Line spacing adalah yang di sebelahnya. Line and paragraph spacing ya. Kita atur 1,5 spasi. 1,5. Kemudian indentation. Indentation itu bisa digambarkan dengan ini. Letaknya di ruler. Indentation ya. Ini yang diminta adalah first line indent. First line indent ini cukup 1 cm aja ya. First line indent itu adalah untuk mengatur
tulisan agar paragraf menjorok ke kanan, ya. Itu first line indent. Di sini ini ada first line indent. Ini 1 mintanya kita geser ke angka 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita mengetik halaman 35, aku ingin sekali begitu ya, kita ketik semuanya dari sini sampai besi. Sebelum sampai tulisan besi, tolong tidak di enter ya. Setelah ini baru selesai, baru di enter. Nah, maka di sini nanti tulisannya akan muncul sesuai yang kita ketik dan aturannya sudah sesuai yang kita atur tadi. Nah, ini kira-kira ya untuk praktek hari ini. Silakan kalau sudah selesai nanti selesaikan sampai paragraf keempat. Setelah selesai kita akan simpan, caranya file save as ya. Kemudian kita cari di komputer, lalu kita pilih browse, kita cari letaknya. Nah, kita nyimpannya di data D, cari yang data D atau local disk D ya. Lalu kalian boleh buat folder, new folder di sini. Silakan tulis namamu masing-masing, ya, namamu siapa, enter 2 kali. Nah, masukkan nama filemu di sini ya. Namanya di sini mungkin tugas 1 ya. Judulnya adalah tempat sampah. Nah, itu. Kalau sudah kita save, maka di sini nanti akan berubah menjadi tugas 1 tempat sampah. Nah, ini maka sudah tersimpan. Nanti kalian lihat di atas ini. Nah, ini kira-kira anak-anakku praktek hari ini ya. Nanti silakan kalian coba di rumah ya untuk mempraktekannya ya. Oke, Bu Guru harapkan kalian semua mencobanya agar kalian nanti lebih bisa memahami tentang penggunaan ikon beserta fungsi-fungsinya. Oke. Prakteknya nanti silakan disimpan, tidak usah dikirim ya, disimpan dulu, nanti kita lanjutkan setelah PTS ya. Untuk bahan PTS bahannya sampai hari ini ya, sampai dengan pengaturan paper size ya, baik layout paper size ya. Kemudian nanti ada soal teori yang akan Bu Guru kirimkan melalui Google Form yang bisa kalian kerjakan langsung pada link ataupun melalui Classroom. Oke. Kira-kira sekian pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan jaga sholat 5 waktunya. Oke. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.